Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran program linear. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan materi program linear pada media pembelajaran yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Tri Ajeng Karlinasari dengan NIM 180210101121. Yang kedua, Berliana Wahyu Anissa dengan NIM 180210101129. Yang ketiga, Della Wardani dengan NIM 180210101133. Yang keempat, Amar Zaki dengan NIM 180210101137. Dan yang terakhir, Muhammad Najih dengan NIM 180210101153. Oke, pada materi ini mencakup 4 pokok materi. Apa sajakah pokok-pokok materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang kedua adalah merancang model matematika yang berkaitan dengan program linear. Yang ketiga adalah menyelesaikan model matematika dan menafsirkan. Dan yang terakhir adalah metode uji titik sudut. Baik, langsung saja kita bahas materi ini. Let's study together. Oke, apa sih sistem pertidaksamaan dua variabel itu? Kira-kira apa ya teman-teman? Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel adalah suatu gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan yang dalam setiap pertidaksamaannya hanya mengandung dua variabel. Dan dua variabel dalam setiap pertidaksamaan ini adalah sama, maka himpunan penyelesaian dari sistem ini merupakan irisan dari himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaannya. Nah, berdasarkan pengertian di atas, apakah kalian dapat membayangkan bagaimana contoh dari sistem pertidaksamaan dua variabel? Yuk, next! Wah, apakah kalian bisa menyebutkan contohnya? Oke, good job teman-teman. Di sini terdapat dua contoh sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari 10. Dan yang kedua, X ditambah Y lebih dari 6. Di sini, pada kedua pertidaksamaan linear, memiliki variabel X dan Y, sama-sama memiliki variabel X dan Y. Selanjutnya, bagaimana jika pertidaksamaan tersebut digambarkan dalam bentuk grafik? Bagaimana ya jadinya? Nah, bila sistem pertidaksamaan ini digambar dalam bentuk grafik pada diagram kartesius, maka setiap persamaannya akan menghasilkan gambar sebuah garis lurus dengan daerah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari garis ini merupakan daerah di atas garis untuk tanda pertidaksamaan lebih dari dan di bawah garis untuk tanda pertidaksamaan kurang dari. Oke, berikut adalah contoh grafik dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Dapat kita lihat bahwa dengan menggambarkan sistem pertidaksamaan dua variabel dalam grafik dapat menghasilkan suatu daerah himpunan penyelesaian. Kok bisa ya? Bagaimana bisa? Penasaran kan? Yuk next! Di sini terdapat beberapa step bagaimana cara menggambar grafik. Pertama, yaitu dengan merubah tanda pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan. Kemudian, mencari titik potong terhadap sumbu X ketika Y sama dengan 0 dan terhadap sumbu Y ketika X sama dengan 0. Yang kedua, yaitu
dengan menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Dan untuk tanda pertidaksamaan lebih dari, maka arsir daerah pada bagian atas garis. Dan untuk tanda pertidaksamaan kurang dari, maka arsirlah daerah pada bagian bawah garis. Dan yang ketiga, karena terdapat dua persamaan atau lebih sehingga terdapat dua daerah atau lebih yang diarsir di sini, kita dapat melihat daerah yang diarsir paling banyak, yaitu irisan dari pertidaksamaan-pertidaksamaannya. Maka inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, yuk kita coba mengerjakan contoh soal dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalian juga bisa ikut menyelesaikannya kok. Soalnya adalah gambarkan grafik serta daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari 10 dan X plus Y lebih dari 6. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Yuk next. Di sini kita dapat memulai dengan cara mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y terhadap kedua pertidaksamaan tersebut. Untuk mencari titik potong, ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan, sehingga diperoleh persamaan X plus 2Y sama dengan 10 dan X plus Y sama dengan 6. Nah, lalu kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Yang pertama terhadap sumbu X. Ketika Y sama dengan 0, pada persamaan X plus 2Y sama dengan 10, kita masukkan Y sama dengan 0, maka didapat nilai X sama dengan 10. Pada persamaan X plus Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 6, ketika dimasukkan Y sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Lalu, kita menentukan titik potong sumbu terhadap sumbu Y. Pada persamaan X plus 2Y sama dengan 10, ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka didapatkan nilai Y sama dengan 5. Pada persamaan X plus Y sama dengan 6, ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka didapatkan nilai X sama dengan 6. Lalu, kita gambarkan pertidaksamaannya dalam bentuk grafik dengan cara menggunakan titik potong yang telah kita temukan sebelumnya. Untuk menggambarkan grafik serta daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari 10 dan X plus Y lebih dari 6, kita dapat memvisualisasikannya dengan aplikasi algebra. Seperti ini teman-teman. Untuk tadi kan sudah diketahui bahwa tipe sumbu X dan Y sudah diketahui semua. Yang pertama ini kita lihat persamaan yang pertama. Nah, ini mempunyai titik potong sumbu X, yakni X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Kasih titik, taruh titiknya di Y sama dengan 5. Ini sama dengan 10 disini. Kemudian tarik garis yang menghubungkan dua titik sehingga terbentuk dua garis. Nah, kemudian kita lihat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya sama kurang dari di X plus 2Y kurang dari 10. Maka daerah arsirannya yakni di bawah dari garis tadi. Nah, di sini tadi. Ini jadi daerah penyelesaiannya ini dari X plus 2Y kurang dari 10. Nah, ganti warna hitam biar kelihatan. Nah, ini bentuk daerah penyelesaian dari X plus 2Y kurang dari 10. Nah,
Yang selanjutnya ini X plus Y lebih dari 6. Kita sudah diketahui juga di belakangnya terhadap simbol X sama dengan 6, terhadap simbol Y sama dengan 6. Nah, satu titik X sama dengan 6, Y sama dengan 6 dulu, X sama dengan 6. Sama, hubungkan lagi kedua titik tersebut. Ini daerahnya besar, jadi sini besar sampai terakhir kan. Nah, kan lebih dari di daerah penyelesaian tadi nanti sampai besar sampai sini, jadi kita ambil sebagian aja, jadi ini kan sini jadi kan sampai 6 kan. Di daerah penyelesaiannya bisa diambil segini ya, karena kan terlalu besar sampai sini kan. Daerah penyelesaiannya dari X plus Y lebih dari 6. Jadi kan ini tadi kan diakhir, jadi untuk X plus Y lebih dari 6 yang diakhir yang sebelah sini. Nah, untuk daerah penyelesaiannya sendiri untuk X plus 2Y lebih dari kurang dari 10 dan X plus Y lebih dari 6, maka lihat daerah yang diakses 2 kali. Jadi ini daerah sini diakses sekali, ini sekali, daerah sini, nah ini 2 kali, maka penyelesaiannya nanti daerah yang sini. Jadi daerah penyelesaiannya ini. Jadi untuk penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari 10 dan X plus Y lebih dari 6, daerah penyelesaiannya itu Oke, kita lanjutkan yuk. Pada subbab kedua, kita akan merancang model matematika yang berkaitan dengan program linier. Program linier memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Program linier merupakan suatu metode untuk masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan. Maka dari itu, kita harus dapat merancang sebuah permasalahan ke dalam bentuk matematika sehingga dapat diselesaikan dengan metode yang kita ketahui, dengan cara memisalkan sebuah benda atau sesuatu sebagai sebuah variabel. Langsung saja kita simak contohnya ya. Contohnya adalah sebuah toko roti memproduksi 2 jenis roti, yakni roti brownies dan roti pelangi. Untuk membuat satu buah roti brownies diperlukan 3 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan untuk membuat satu buah roti pelangi dibutuhkan 5 kg tepung dan 2 kg gula. Di toko tersebut hanya memiliki persediaan 100 kg tepung dan 50 kg gula. Tuliskan dalam bentuk model matematika. Nah, penyelesaiannya adalah di sini kita dapat memisalkan roti brownies dengan X dan roti pelangi dengan Y, sehingga kita dapatkan suatu tabel matematika di mana terdapat roti brownies dan roti pelangi dan
keterangan lainnya, sehingga diperoleh pertidaksamaannya yaitu 3x plus 5x kurang dari sama dengan 100 dan y plus 2y kurang dari sama dengan 50. Memasuki subbab yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyelesaikan model matematika dan menafsirkan. Program linier adalah suatu metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal atau maksimum ataupun minimum yang memuat batasan-batasan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Penyelesaian pertidaksamaan linier terdapat dalam daerah himpunan penyelesaian. Dari beberapa penyelesaian terdapat suatu penyelesaian terbaik yang selanjutnya disebut penyelesaian optimum dari suatu fungsi. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuan itu dapat dinotasikan sebagai fungsi x, y sama dengan ax plus by loh. Lalu bagaimana sih menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan menggunakan uji titik pojok? Nilai optimum dari bentuk fungsi x, y sama dengan ax plus by dilakukan dengan cara menghitung nilai fungsi x, y sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok atau titik sudut dari daerah penyelesaian. Kemudian dibandingkan dengan selanjutnya ditetapkan nilai terbesar sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil sebagai nilai minimum. Ada contohnya nih. Seorang pedagang mempunyai dagangan buah merek A dan merek B. Buah A dibeli dengan harga Rp6.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp400 per bungkus. Sedangkan buah B dibeli dengan harga Rp3.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp300 per bungkus. Pedagang itu hanya mempunyai modal sebesar Rp240.000 saja dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus buah. Nah, berapakah banyak buah A dan buah B yang harus dibeli agar mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya atau maksimum? Lalu, tentukan besar keuntungan maksimumnya. Yuk kita jawab bersama-sama. Pertama-tama, kita buat dulu ya model matematikanya. Setelah itu, kita dapat menentukan fungsi tujuannya. Di sini, kita mendapatkan fungsi tujuan yaitu 400x plus 300y. Dengan sistem pertidaksamaan linearnya adalah x plus y kurang dari sama dengan 500 dan 6000x plus 3000y kurang dari sama dengan 240, atau dapat kita sederhanakan menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 800. Nah, lalu didapat daerah himpunan penyelesaiannya dengan mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Pada persamaan x plus y sama dengan 500, ketika x sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 500. Ketika y sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 500. Pada persamaan 2x plus y sama dengan 800, ketika x sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 400. Dan ketika y sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 800. Lalu, kita dapat menggambar grafik dengan cara menggambarkan titik-titik potong yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini contoh dari gambar grafiknya. Lalu, di sini kita dapat mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita mendapatkan nilai x sebesar 300 dan nilai y sebesar 200. Dengan metode uji titik pojok, ditentukan keuntungan maksimum dengan tabel sebagai berikut. Pada titik 0,0, maka nilainya sama dengan 0. Pada titik 400,0, maka nilainya sama dengan 160.000. Pada titik 300,200, maka nilainya sebesar 180.000. Pada titik 0,500, maka nilainya sebesar 150.000.
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh keuntungan maksimum yang dapat dicapai adalah 180.000 dengan buah A yang dibeli sebanyak 300 bungkus dan buah B sebanyak 200 bungkus. Wah, sudah sampai di pokok materi terakhir nih, yaitu metode uji titik sudut. Metode uji titik sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari bentuk objektif Z sama dengan AX plus BY. Bagaimana sih metode uji titik sudut? Nah, menghitung nilai-nilai dari metode uji dari titik sudut yaitu dengan menghitung nilai-nilai Z sama dengan AX plus BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian ketidaksamaan linear dual variabel. Kemudian, kita membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan AX plus BY, sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX plus BY. Yuk kita kerjakan contoh soalnya. Tentukan nilai optimum dari model matematika berikut. Fungsi objektif yaitu memaksimumkan Z sama dengan X plus Y. Nah, di sini kendalanya yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12X dan Y lebih dari sama dengan 0, di mana X dan Y adalah anggota dari bilangan real. Pertama, kita dapat mengubah bentuk pertidaksamaannya menjadi persamaan. Lalu kita cari titik potongnya. Titik potong garis 3x plus 2y sama dengan 12 dengan sumbu koordinat disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini terdapat tabel di mana x memiliki titik 0,6 dan y memiliki titik 4,0. Di sini terdapat dua titik yaitu 0,6 dan 4,0. Jadi diperoleh titik potong koordinat yaitu 0,6 dan 4,0. Kemudian kita lukis pada bidang koordinat dan kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Setelah itu, tentukan daerah penyelesaian dari kendala-kendala yang tersedia. Selanjutnya, selidiki nilai bentuk objektif Z sama dengan X plus Y untuk masing-masing titik sudut tersebut. Nah, bisa dilihat ya pada kolom tabel ini. Nah, dari tabel di atas, nilai maksimum bentuk objektif Z sama dengan X plus Y adalah 6, yaitu untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Dari gambar ini terlihat daerah penyelesaian dari kendala-kendala adalah daerah segitiga OAB, sehingga diperoleh titik-titik sudut dari daerah penyelesaian adalah titik O yaitu 0,0, titik A yaitu 4,0 dan titik B adalah 0,6. Ya, ternyata sudah habis nih materi kita. Seru ya belajar materi program linear. Kalian bisa memperdalam materi ini dengan rajin mengerjakan soal-soalnya loh. Jika ada pertanyaan atau saran, kalian boleh komen ya pada kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk banyak orang. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe channel YouTube kelas kita ya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.